Halo teman-teman, selamat datang di Concept Selection. Setelah pada minggu sebelumnya di Concept Generation, kita sudah menentukan 5 konsep yang dari produk yang akan dirancang. Lalu dari 5 konsep itu akan dipilih mana konsep terbaik untuk dibawa ke tahap selanjutnya. Ya, pada praktikum ini punya tujuan untuk pertama mampu menerapkan metode konsep selection dalam melakukan perencanaan dan pengembangan produk secara real. 2. Mampu mengaplikasikan konsep screening dan scoring dalam proses menseleksi konsep produk yang telah dibuat sebelumnya menjadi produk terpilih. Lalu mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam tim dalam menseleksi konsep produk. Oke, definisi dari konsep selection adalah proses untuk memilih serangkaian alternatif konsep dari produk yang sedang dipertimbangkan. Jadi, konsep dari produk yang dipertimbangkan itu tadi sebelumnya dari konsep generation akan dipilih di konsep selection ini. Untuk metode pemilihannya ada lima cara. Pertama, keputusan eksternal. Keputusan eksternal ini dari keputusan klien atau customer, dia milih mana konsep yang paling bagus dan itulah yang akan dibawa ke tahap selanjutnya. Lalu produk juara ini dipilih dari orang yang paling powerful atau orang yang paling memiliki power di tim desain itu. Misalkan ketuanya untuk memilih mana yang paling bagus. Kemudian intuisi ini berdasarkan perasaan atau sifatnya intuitif, kayak pendapat menurut saya konsep A yang paling bagus. Kemudian multi voting ini dipilih dari voting tim desain. Jadi produk mana yang mendapatkan vote terbaik, itulah yang akan dibawa ke tahap selanjutnya. Kemudian matriks keputusan, inilah yang akan kita pelajari di concept selection. Screening dan scoring. Jadi pada concept selection ada 2 tahap, yaitu tahap pertama screening dan tahap kedua scoring. Jadi misalkan ini adalah 5 konsep produk terpilih dari konsep generation yang akan kita pilih mana yang terbaik. Dan dalam melakukan konsep selection diperlukan adanya produk referensi. Produk referensi ini bisa diambil dari produk yang memang sudah ada. Contohnya produk botol ini. Pertama, screening. Dalam screening dan scoring juga membutuhkan kriteria seleksi atau selection kriteria yang gunanya tuh untuk menentukan apa aja yang perlu dipertimbangkan. Misalkan kemudahan penggunaan, botol tentunya harus mudah digunakan. Jadi mana produk yang paling mudah akan digunakan. Kemudian ada kemudahan assembly dan proses manufaktur. Kira-kira produk ini membutuhkan proses manufaktur yang apa aja, terus seberapa sulit, apakah dari pihak produksi mampu melakukan itu. Tentunya semakin mudah semakin baik, karena produk akan dilakukan proses apa ya, misalkan casting atau extruding atau apapun. Kemudian mudah dibawa, produk yang mudah dibawa, misalkan botolnya harus mudah dibawa karena akan dibawa kemana-mana sifat dan estetika produk, karena botol ini akan dibawa-bawa juga harus memiliki nilai estetika mana yang paling menarik. Ini juga kapasitas, kira-kira
butuh berapa kapasitas yang diperlukan. Seperti itu. Nah, ini matriks seleksinya. Jadi pada tahap screening, matriks seleksinya ini di kolom seleksi kriteria ditulis kriteria seleksinya. Kalau di sini ada konsep A sampai E, konsep 5 konsep yang akan diseleksi. Lalu di sini ada konsep F atau produk referensi yang menjadi acuan. Di sini akan diisi satu, akan diisi plus, minus, atau 0. Dimana plus itu berarti dia lebih dari referensi ini, minus itu kurang dari referensi, 0 sama dengan dari referensi. Ya, ini ketika sudah diisi, di sini misalkan pada produk A bahwa dia untuk kemudahan penggunaan, assembly, dan proses manufaktur juga kapasitasnya kurang dari produk referensi, jadi makanya ditulis min. Sedangkan tapi untuk mudah dibawa dan estetikanya dia nilainya plus atau lebih dari referensi. Ketika sudah semuanya diisi, lalu juga produk F ini diisi 0 semua karena ini adalah produk acuannya. Kemudian ketika sudah diisi semua, dihitung ada berapa plus, ada berapa 0, dan berapa min. Sudah ditulis, dihitung total skornya 2 ditambah 0 untuk produk A, 2 ditambah 0 dikurang 4, jadinya min 2. Semuanya dihitung, total skornya, kemudian dari total skor itu di ranking mana yang terbaik. Kemudian diambillah beberapa konsep yang terbaik. Kita ambil 3. Kemudian masuk ke tab scoring. Ini adalah matriks seleksi dari scoring. Yang menjadi pembeda adalah adanya pembobotan atau weight, berapa persen. Jadi fungsinya untuk mengetahui seberapa penting selection kriteria itu terhadap selection kriteria lainnya. Misalkan ini lihat kalau mudah dibawa 30%, dia lebih penting dibanding misalkan yang 10% atau yang 20% ini. Berarti dia yang paling penting. Jadi kriteria itu menjadi hal yang sangat penting dipertimbangkan. Untuk kemudian untuk ratingnya diisi 1 sampai 5 seperti Likert scale. Jadi 1 itu berarti sangat kurang dibanding produk referensi, 2 itu kurang dari produk referensi, 3 sama dengan produk referensi, 4 lebih dari produk referensi, dan 5 sangat lebih dari produk referensi. Kemudian skor di sini adalah hasil perkalian dari weight dikali rating. Weight dikali rating. Jadi ini skor. Kemudian ketika sudah diisi seperti ini, terlihat bahwa untuk rating yang sama pada konsep B udah di bawah 30% kali 5, skornya 1,5, dan estetika 10% kali 5, skornya 0,5. Terlihat bahwa mudah di bawah ini menjadi lebih penting dibanding estetika. Seperti itu. Kemudian ketika sudah semuanya skornya dihitung total skornya, dijumlahkan, kemudian dilihat di ranking mana yang terbaik. Dan pada scoring ini tentukan bahwa konsep B lah yang terbaik yang akan dibawa ke tahap selanjutnya. Inilah konsep terpilih yang konsep B tadi.
Demikian penjelasan dari concept selection, semangat dalam menjalani praktikum concept selection.